Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tindak tutur ilokusi ekspresif mengeluh pada postingan akun Instagram. Nanti kita sambat tentang hari ini. Mata kuliah pengantar pragmatik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Anjari Sekitar Nugrahaini dengan NIM 02200003. Kemudian ada Aulia Ahda Fasliha dengan NIM 02200009. Ada Fadila Alfiani Arifin dengan NIM 02200021. Ada Tiara Maya Mustika dengan NIM 02200069 dan Yudhistira Dwika Yunianta dengan NIM 02200073. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada hasil, yang ketiga ada simpulan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pendahuluan, next. Media sosial yang masih banyak digunakan oleh masyarakat adalah Instagram. Instagram sampai saat ini masih banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat karena dalam mengakses aplikasinya sangatlah mudah. Salah satu pengguna media sosial Instagram adalah akun @nantikitasambat tentang hari ini. Media sosial Instagram ini merupakan suatu platform media sosial online di mana isi kontennya berupa menyuarakan sambatan atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah keluhan. Keluhan-keluhan yang hadir dalam konten akun ini berupa keluhan sekitar kehidupan sehari-hari masyarakat yang umumnya sering dikeluhkan. Seseorang selain mengutarakan suatu tuturan, ia juga dinilai akan melakukan tindakan seperti meminta, mempengaruhi, menyuruh, dan lain sebagainya untuk dipahami oleh lawan tutur. Next. Tindak tutur merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan seseorang dalam berbicara. Menurut Purba tahun 2011. Tindakan tutur memiliki 3 jenis yang saling terhubung, yaitu A. Tindak lokusi, di mana tindak lokusi memiliki arti tindak dasar dalam tuturan yang akan menciptakan ungkapan yang memiliki makna. B. Tindak tutur ilokusi yang memiliki arti tindak tutur yang dipaparkan melalui penekanan komunikatif suatu tuturan. Dan C. Tindak perlokusi, yaitu tindak tutur yang menciptakan tuturan di mana memiliki fungsi tanpa mempengaruhi lawan tuturnya. Pembahasan mengenai kehadiran timnas telah dilakukan oleh peneliti lainnya, di antaranya adalah KSI 2019, Ayuni et al. 2021, dan Maramika dan Utama 2020. Dari ketiga penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian itu mengapa tidak berekspresi mengeluh. Akan tetapi, pada artikel jurnal yang peneliti temukan rata-rata menggunakan tindak tutur ekspresif ungkapan keluhan, kedihan, syukur, kejenuhan atau bosan, kagum atau takjub, tidak menyetujui, ketujuan, memuji dan mengkritik, ungkapan terima kasih, minta maaf, menyapa, sindir, bertanya, memberi selamat, menyatakan kesalahan, memastikan dan menghindar. Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah tindak tutur ilokusi ekspresif mengeluh langsung dan tidak langsung yang terdapat dalam postingan akun Instagram @nantikitasambat tentang hari ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini berupa bagaimana wujud dari tindak tutur ilokusi ekspresif mengeluh langsung dan tidak langsung yang ada dalam postingan akun media sosial Instagram @nantikitasambat tentang hari ini. Next. Hasil dan pembahasan. Bulan Januari 1. Kau boleh suat, boleh bingit, boleh cepat, tapi mbok iya ojo tekan. 5 Januari 2022. Artinya kau boleh suat, boleh bingit, boleh cepat, tapi iya jangan tekan. Kata satu tersebut termasuk dalam tindak tutur ekspresif yang dibentuk mengeluh secara langsung. Hal tersebut dapat disebutkan dengan adanya kata tapi mbok yo tekankan dalam
frasa tersebut, penutur bermaksud menyampaikan keluhannya mengenai perilaku karakter seorang secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari penugasan pada yang ada mau dipamerin mengambil apa-apa 11 Januari 2023. Artinya agak kurang suka pamer kekayaan karena ya apa yang mau dipamerin orang apa. Data dua tersebut termasuk yang tidak ekspresif yang berbentuk menarik secara tidak langsung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya frasa ya apa yang mau dipamerin mengambil apa-apa. Dalam frasa tersebut, penutur bermaksud menyampaikan keluhan mengenai kondisi dan keadaan dirinya secara tidak langsung, sebab tidak dapat diindikasikan penyampaian keluhan secara detail sendiri. Selanjutnya bulan Februari 4. Kapan Sugih iki Gusti Siti kok ditarii parkir tanggal 6 Februari 2022. Artinya kapan kayaknya ini Tuhan sedikit-sedikit justru diminta parkir. Data 4 termasuk dalam tindak tutur ekspresif yang berbentuk mengelus secara Hal tersebut langsung. dapat dilihat dari frasa kapan Sugih iki Gusti. Penulis mengeluh karena uang yang ia keluarkan untuk kebutuhan parkir lebih banyak dibandingkan dengan uang yang ia miliki. Keluhan tersebut diutarakan secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan fonem I pada Gusti yang menunjukkan kelugasan secara langsung dari tuturan tersebut. Yang kelima, dulu aku bercita-cita jadi orang yang berguna, tapi jebul aku randuwe bakat. Tanggal 7 Februari 2022. Artinya, dahulu aku bercita-cita ingin menjadi orang yang berguna, tetapi ternyata aku tidak memiliki bakat. Data 5 termasuk dalam tindak tutur ekspresif yang berbentuk mengelus secara tidak langsung. Dapat dibuktikan dengan kalimat tapi jebul aku randuwe bakat. Penulis mengeluh karena ia tidak memiliki bakat yang sesuai dengan apa yang ia cita-citakan. Keluhan tersebut merupakan keluhan tidak langsung, sebab dalam tuturan tersebut tidak ditemukan kelugasan yang mengarah pada indikasi tindak tutur mengeluh langsung. Next. Bulan Maret. Data 9, Gusti kula ampun kesel single, tapi yang dikon rabi kula dereng siap. Tanggal 5 Maret 2022. Artinya, ya Allah saya sudah capek sendiri, tapi kalau disuruh nikah saya belum siap. Data 9 termasuk di dalam tindak tutur elokusi ekspresif mengeluh langsung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kalimat Gusti kula ampun kesel single. Dalam kalimat tersebut penutur mengeluh mengenai ia yang sendiri atau tidak memiliki pasangan. Di sisi lain, si penutur yang tidak mempunyai pasangan juga mengeluh bahwa ia juga belum siap untuk menikah, sehingga dapat disimpulkan bahwa si penutur hanya ingin memiliki pasangan tanpa harus menikah dahulu atau pacaran. Keluhan tersebut diutarakan secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan fonem I pada Gusti yang menunjukkan kelugasan secara langsung dari tuturan tersebut. Data 10, kayaknya aku salah milih jurusan kuliah deh. Tanggal 17 Maret 2022. Data pada nomor 10 tersebut termasuk dalam tindak tutur ekspresif yang berbentuk mengeluh tidak langsung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kalimat, kayaknya aku salah milih jurusan kuliah deh. Penulis mengeluh akibat ia merasakan kesalahan dalam memilih jurusan kuliah setelah ia menjalani beberapa semester kemudian. Tuturan tersebut merupakan tuturan tidak langsung sebab dapat ditangkap adanya keraguan dari tuturan tersebut. Next. Bulan April data 13, kenapa sih pas puasa gini bukannya ngirit tapi malah tambah boros? Tanggal 5 April 2022. Data 13 masuk ke dalam tindak tutur elokusi ekspresif mengeluh tidak langsung. Hal ini terlihat dari kalimat tapi malah tambah boros. Penutur mengeluh bahwa ia semakin boros. Padahal di bulan puasa di mana ia seharusnya tidak makan banyak yang perlu mengeluarkan uang yang banyak juga. Tuturan tersebut termasuk dalam tuturan tidak langsung, sebab dalam tuturan tersebut lebih mengarah pada rasa bingung dari diri penutur. Data 14, aku kudu berjuang piye meneh tanggal 20 April 2022. Artinya, aku harus berjuang bagaimana lagi.
Dan 14 termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif mengeluh langsung. Hal ini terlihat dari kalimat aku kudu berjuang kepiye meneh. Penutur mengeluh harus berjuang bagaimana lagi. Si penutur merasa bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi belum menemui titik temu sehingga mengakibatkan ia mengeluh harus berjuang bagaimana lagi. Tuturan tersebut termasuk dalam tuturan langsung sebab terdapat tanda tanya yang menandakan kelugasan dari tuturan tersebut. Next. Oke, baik. Untuk bulan Mei nomor 17 udah capek-capek nyiapin jawaban buat pertanyaan kapan tahunya nggak ada yang nanyain. Pada data 17 masuk dalam kategori tidak tutur ilokusi ekspresif mengeluh langsung. Hal ini terlihat dalam kalimat udah capek-capek nyiapin jawaban buat pertanyaan kapan tahunya nggak ada yang nanyain. Penutur mengeluh mengenai dirinya yang sudah capek-capek menyiapkan jawaban untuk ditanya kapan, tetapi malah tidak ada yang menanyakan hal tersebut. Tuturan tersebut termasuk dalam tuturan langsung, sebab terdapat kelugasan dari tuturan tersebut. 18. Aku kesel tapi isi kuat. Artinya aku capek tapi masih kuat. Pada data 18 termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi ekspresif bentuk mengeluh langsung. Hal ini terlihat dari frasa aku kesel. Penutur mengeluh dengan penulis mengatakan bahwa dirinya sudah capek. Mengeluh capek saat ini sudah salah satunya penutur postingan ini. Namun ketika mengeluh capek di sisi lain, penutur juga masih kuat dalam artian menjalani atau menghadapi semuanya. Tuturan tersebut masuk dalam tuturan langsung, sebab terdapat kelugasan dari tuturan tersebut. Next. Di bulan Juni 24, hemat mangkal kaya apa nih? Mendino ngirit biara suge-suge. Artinya hemat mangkal dari mana? Setiap hari menghemat tetapi tidak kaya-kaya. Data 24 tersebut termasuk ke dalam tindak tutur ekspresif yang berbentuk mengeluh tidak langsung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kalimat mendino ngirit biara suge-suge. Penulis mengeluh akibat yang ia usahakan tak kunjung mendapatkan hasil yang sesuai dengan peribahasa tersebut. Tuturan tersebut termasuk tuturan tidak langsung sebab berisi keluhan tidak langsung terhadap kenyataan yang penutur hadapi. 25. Kangen zaman cilik, ndas ngeluh mung mergo mikir matematika, saiki ngeluh mikir realita. Artinya rindu masa kecil, kepala pusing hanya karena memikirkan matematika, sekarang pusing karena memikirkan realita. Data pada 25 tersebut termasuk ke dalam tindak tutur ekspresif yang berbentuk mengeluh tidak langsung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya frasa saiki ngeluh mergo mikir realita. Penulis mengeluh karena memasuki usia dewasa sehingga dihadapkan dengan realita. Tuturan tersebut termasuk ke dalam tuturan tidak langsung sebab berisi keluhan tidak langsung mengenai realita kehidupan penutur saat ini. Next. Jumlah data. Pada bulan Januari, bentuk tindak tutur ilokusi ekspresi mengeluh langsung ada 2. Pada bulan Februari ada 3, pada bulan Maret ada 3, pada bulan April ada 3, pada bulan Mei ada 3, bulan Juni tidak ada, jumlah datanya 14. Sedangkan pada bentuk tindak tutur ilokusi ekspresi mengeluh tidak langsung, pada bulan Januari ada 1, Februari ada 2, Maret ada 1, April ada 1, Mei ada 4, Juni ada 4. Jumlah data tersebut ada 13 dan totalnya ada 27. Next. Berdasarkan pada tabel pada di atas, dapat diketahui bahwa tindak tutur ilokusi ekspresi mengeluh langsung lebih banyak ditemukan pada akun Instagram nanti kita sambat hari ini, yakni sebanyak 14 data dengan jumlah data tertinggi pada bulan Maret sebanyak 6 data. Sementara tindak tutur ilokusi ekspresif
tidak langsung dapat ditemukan sebanyak 13 data dengan jumlah data tinggi pada bulan Mei dan Juli sebanyak 4 data. Kesimpulan. Penelitian pada postingan akun Instagram yang kita sambat tentang hari ini ditemukan adanya 14 bentuk tindak tutur mengeluh langsung, dan 13 bentuk tindak tutur mengeluh tidak langsung. Dari 14 data tindak tutur ilokusi ekspresif mengeluh langsung memperlihatkan satu data berupa kritikan dari penutur terhadap perilaku mitra tutur, serta 13 data lainnya menunjukkan tindak tutur ilokusi ekspresif mengeluh mengenai masalah keuangan, masalah kebiasaan atau perilaku, masalah kehidupan, serta masalah percintaan. Sementara 13 data tindak tutur mengeluh tidak langsung memperlihatkan keluhan yang berkaitan dengan masalah keuangan, masalah kebiasaan atau perilaku, masalah kehidupan, serta masalah percintaan penutur. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.